Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Liksan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper dengan NIM 22530. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya drone dan bagian-bagiannya. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian drone. Drone adalah istilah yang digunakan untuk menyambut sebuah kendaraan terbang tanpa awak. Pada awalnya, drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan oleh pihak militer. Namun, kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Sebagai kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lain. Bagian-bagian drone beserta fungsinya. Untuk memberi hasil terbaik, beberapa orang lebih memilih untuk merakit drone sendiri dibanding membeli drone yang siap pakai. Maka dari itu, penting sekali untuk mengerti setiap bagian-bagian drone beserta fungsinya masing-masing. Berikut akan saya jelaskan penjelasannya. 1. Frame. Teman-teman pasti bertanya, apa sih fungsi dari frame tersebut? Jadi, frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau tanda X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua, motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegakan, kecepatan, kekuatan dorong, dan efisiensinya. 3. Baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antar motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. 4. Flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendalian utama untuk mengembangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. 5. Radio controller atau disingkat dengan RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor, dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendalian inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerimaan, transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll.
6. Electronic Speed Controller atau disingkat dengan ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula pada saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. 7. Baterai. Tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polimer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk mengerjakan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan 2-6 sel pada baterai. Drone artinya membawa daya listrik sebesar 7,4-22,2 volt. Dan yang terakhir, kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar yang lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendalian. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Baiklah, seginilah hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada salah kata atau salah bicara, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.